Halo semua, kembali lagi bersama saya, Juli EC. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi pembelajaran tentang persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Jadi, materi ini lanjutan dari konsep nilai mutlak yang sebelumnya ya. Jadi, untuk fokus pembahasan di video kali ini, saya akan membahas mengenai menyelesaikan persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Bagaimana mencari solusi atau himpunan penyelesaiannya. Di sini ada dua metode yang akan dibahas. Yang pertama menggunakan definisi nilai mutlak. Yang kedua menggunakan sifat, yaitu mutlak X sama dengan akar dari X kuadrat. Nah, khusus di video ini akan dibahas mengenai yang pertama. Jadi menggunakan definisi nilai mutlak. Nah, untuk adik-adik yang ingin menguasai materi ini, silahkan tonton video ini sampai habis ya. Langsung saja, mari kita mulai. Check it out. Baiklah, langsung saja ke pembahasan ya. Menyelesaikan persamaan nilai mutlak menggunakan definisi nilai mutlak. Jadi, untuk memahami ini, sudah tentu kita harus mengingat dulu apa itu definisi dari nilai mutlak. Jadi, kalian sudah mempelajari ini di video sebelumnya, yaitu definisinya mutlak X bernilai X jika X-nya lebih dari atau sama dengan 0 atau X-nya positif. Mutlak X bernilai negatif X jika X-nya kurang dari 0. Nah, jadi nanti untuk menyelesaikan persamaan menggunakan definisi ini, kita akan memecah mutlaknya ini menjadi dua bentuk berdasarkan batas-batasnya ini, batas-batas dari X-nya ini. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan langsung membahas contoh soal sebagai berikut. Nah, di sini contoh soalnya ada 3 A, B, C. Nah, bagaimana solusi atau himpunan penyelesaian dari persamaan mutlak berikut? Nah, kita akan langsung. Nah, yang pertama kita bahas yang A. Sudah tentu kita akan buat definisinya dulu. Ya, di sini mutlak dari soal A adalah mutlak dari X ditambah 3. Maka kita ubah mutlak X ditambah 3 berdasarkan definisi ada dua bentuk ya. Yang pertama, yang positifnya dulu, berarti X tambah 3 jika X-nya lebih dari atau sama dengan negatif 3. Kemudian yang negatifnya, berarti negatif dari X tambah 3. Nah, jika X kurang dari negatif 3. Nah, jika kalian lupa tentang kenapa bisa menjadi X lebih dari atau sama dengan negatif 3, ini kan X tambah 3 ini kita anggap positif atau lebih dari atau sama dengan 0 ya. Oke, maka kita pindahkan 3-nya menjadi negatif 3. Oke, ini untuk yang lupa. Kalau yang sudah ingat, silakan langsung ke bentuk seperti ini. Nah, kalau sudah, kita langsung bahas. Karena kita sudah membuat definisinya, ada dua bentuk seperti ini. Sekarang kita akan membuat persamaannya menjadi dua, tergantung dari batas dari interval ini. Oke, kita lihat di sini. Persamaan mutlaknya bentuknya lah X ditambah 3 atau mutlak X ditambah 3 sama dengan 7. Sehingga kalau kita pecah ini menjadi dua bentuk. Yaitu yang pertama jika X-nya lebih dari sama dengan negatif 3. Berarti kita ambil yang positifnya. Yang positif kan ini bentuknya. Maka yang awalnya ada mutlak, kita buka mutlaknya menjadi X ditambah 3 sama dengan 7. Karena kita sudah batasi ini. Itu. Nah, ini kan persamaan linear biasa. Kalian tinggal selesaikan. Nah, 7 kurang 3, hasilnya 4. Oke. Bentuk yang kedua berarti kita ambil atau buka yang negatif. Nah, negatif berarti bentuk yang kedua ini. Ya, berarti kita gunakan negatif dari X tambah 3 sama dengan 7. Nah, itu mutlaknya ini dibuka menjadi negatif dari ini. Karena kita anggap ini atau asumsikan ini adalah negatif X tambah 3-nya ini. Berdasarkan batasnya ini. Nah, berikutnya, karena ini ada bilangan negatif, kalian boleh buka. Ya, atau dikalikan negatif dulu. Nah, di sini Pak kalikan negatif dulu, sehingga ketemu bentuk X tambah 3 sama dengan negatif 7. Seperti itu. Nah, boleh kalian buka X kali ini, negatif X, negatif 3 boleh. Atau langsung dikalikan negatif seperti ini. Nah, kalau sudah, ini kan aljabar linear biasa, kerjakan seperti tadi. Negatif 7 dikurangi 3, hasilnya negatif 10. Jadi solusinya di sini atau himpunan penyelesaiannya ada dua, negatif 10 dan 4. Nah, sebelum kalian membuat HP-nya, terlebih dahulu kalian cek. Ya, ingat cek kembali, misalnya kalian cek 4 tambah 3, 7. Mutlak 7, benar 7 ya. Sekarang negatif 10 dicek kembali, negatif 10 tambah 3 berapa? Negatif 7 kan? Dimutlakkan, hasilnya 7. Ya, jadi benar. Siapa tahu nanti kalian salah menghitung ya. Ingat, dicek kembali, ketemu jawabannya ini. Jadi bisa disimpulkan HP-nya adalah negatif 10 dan 4. Nah, jadi ada dua himpunan penyelesaian yang memenuhi persamaan nilai mutlak yang soal A.
Bagaimana? Bisa dipahami? Nah, untuk lebih memahami lagi, kita akan coba yang soal B. Oke, soal B. Seperti biasa, kita buat definisi nilai mutlaknya dulu. Dari mutlak 2x dikurangi 6, kita buat jadi 2 ya. Seperti ini. Nah, kenapa bisa jadi 3? Ini. Ya, 2x kurang 6 kita anggap positif dulu, berarti lebih dari sama dengan 0. Nah, ini 6-nya pindah, dibagi 6 bagi 2. Nah, 3. Ya, dengan cara yang sama, yang bawahnya juga sama ya. Tinggal balik tandanya saja. Oke, bisa dipahami kan kenapa ini seperti ini? Nah, berikutnya kalau sudah ketemu definisinya, lanjut. Kita ubah mutlaknya ini berdasarkan definisinya ini. Berarti dari definisi ini kita menemukan dua bentuk. Yang pertama kita ambil yang positif. X lebih dari sama dengan 3, berarti yang digunakanlah 2x dikurangi 6. Ya, dihitung. Ini menjadi 10 dibagi 2, 5 ketemu x-nya. Itu untuk yang positif. Berikutnya untuk yang negatifnya atau dikurang dari 3-nya, maka yang digunakanlah negatif dari 2x dikurangi 6. Sama dengan 4. Seperti biasa boleh dibuka langsung atau dikalikan negatif. 4 kalikan negatif menjadi ini, negatif 4. Sehingga ketemu solusi menjadi negatif 4 tambah 6, 2 dibagi 2, 1. Oke. 1 dan 5. Ingat cek kembali. 2 kali 1, 2 dikurangi 6, negatif 4 ya. Berarti benar, 4. Kemudian 5. 2 kali 5, 10 dikurangi 6, 4. Oke, benar. Berarti solusinya bisa ditulis HP 1 dan 5. Nah, bagaimana dari dua contoh ini? Oke, kita lanjut ke bagian yang ke C. Nah, untuk soal C, persamaannya adalah mutlak dari 3x dikurangi 5 sama dengan negatif 2. Seperti yang kita ketahui, konsep dari nilai mutlak adalah nilai mutlak hasilnya bernilai positif atau 0. Nah, nilai mutlak hasilnya tidak ada yang bernilai negatif. Sedangkan di soal C, di sini hasilnya adalah negatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada bilangan real yang memenuhi persamaan mutlak 3x dikurangi 5 sama dengan negatif 2. Atau bisa ditulis, himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Seperti itu. Jadi, jika nanti untuk mutlak ya, persamaan mutlak yang menuju satu bilangan, hasilnya satu bilangan, hasilnya harus bilangan positif atau 0. Seperti itu. Nah, itu contoh satu yang diberikan berkaitan dengan mutlak dari satu bilangan. Di sini mutlaknya ada 1. Nah, tapi kita akan coba membahas atau menganalisis dari beberapa soal yang kita kerjakan tadi, A, B, C-nya ini. Oke, sebagai berikut. Nah, dari soal yang A tadi kita kerjakan, mutlak dari X tambah 3 sama dengan 7, dan yang B, mutlak dari 2X dikurangi 6 hasilnya 4. Di sini kita bisa mengamati bahwa, sebagai berikut. Ya, bahwa setiap mutlak yang kita kerjakan ada dua kondisi. Ya, di sini yang pertama, kalau X tambah 3 sama dengan 7 hasilnya apa? Positif 7 atau negatif 7. Jadi di dalam mutlak ini bisa bernilai positif 7 atau bernilai negatif 7. Karena bilangan yang dimutlakan hasilnya 7 apa? Positif 7 sama negatif 7. Jadi yang dalam mutlak ini bisa bernilai 7 atau negatif 7. Sama seperti yang di bawah ini. Yang B, 2X dikurangi 6. Ya, yang bernilai 4 itu ada kemungkinan 2X dikurangi 6 bernilai positif 4. Atau 2X dikurangi 6, ya, hasilnya adalah negatif 4. Sehingga kalau dimutlakan hasilnya ini, hasilnya adalah 4. Seperti itu. Jadi, dengan memahami makna dari nilai mutlak, ya, kita bisa buat suatu bentuk, ya, jika mutlak AX ditambah B hasilnya sama dengan C, di mana C ini bilangan positif, atau C lebih dari sama dengan 0, maka penyelesaiannya ada dua bentuk yang kita bisa buat. Yang pertama, AX tambah B sama dengan C, C yang positif ya. Berikutnya, AX tambah B, nilainya lah negatif dari C-nya ini. Seperti, ada dua kemungkinan. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan coba mengerjakan langsung. Ya, ini hasilnya, kenapa bisa seperti ini, asal muasalnya dari definisi yang kita sudah proses tadi. Tapi dalam pengerjaannya bisa kita langsung kerjakan. Kemungkinan ada bernilai positif, ada bernilai negatif. Seperti itu. Yuk, kita langsung contoh 2 ini. Ya, soalnya adalah mutlak dari 9 dikurangi 2X sama dengan 5. Nah, kalau kita langsung mengerjakan, berarti kemungkinan di dalam tanda mutlak ini bernilai positif 5 atau negatif 5. Sebagai berikut. Nah, yang pertama, jika bernilai positif 5, maka 9 dikurangi 2X sama dengan positif 5 dikerjakan. Nah, ini aljabar biasa. Pindah 9-nya dikurangi 9 ya. Hasilnya 2X
negatif 2x sama dengan negatif 4, kemudian dibagi negatif 2 ya, maka hasilnya 2. Nah, seperti itu. Kemudian yang bernilai negatif 5, 9 kurang 2x sama dengan negatif 5, diproses. Nah, ini hasilnya negatif 14 dibagi negatif 2, hasilnya 7. Nah, ingat kembali cek setelah menemukan hasilnya. 2 dicek, nah, mau 5, 7 juga dicek, negatif 5. Dimutlakkan ya 5. Seperti itu. Jadi, HP-nya bisa ditulis atau himpunan penyelesaiannya 2 dan 7. Oke, jadi dalam proses pengerjaannya nanti kalian boleh langsung membuat seperti ini atau prosesnya dilengkapkan dengan definisi. Nah, itu maknanya sama. Yang penting kalian sudah paham kenapa bisa bernilai positif dan negatif berdasarkan definisi dari nilai mutlak yang sudah kita bahas sebelumnya ini. Oke. Nah, itu untuk mutlak yang bentuknya atau bentuk persamaannya hanya ada satu. Nah, satu mutlak. Bagaimana jika bentuknya ada dua? Nah, bentuk yang ada dua kita bisa analisis sebagai berikut ya. Oke. Nah, kita perhatikan contoh soal nomor 3. Di sini diberikan bahwa mutlak dari x ditambah 2 ditambah mutlak dari 2x dikurangi 1 hasilnya 14. Dari contoh ini terlihat bahwa ada dua nilai mutlak ya dalam persamaannya ini. Nah, bagaimana prosesnya? Karena kita menggunakan definisi, berarti kita membuat dua definisi dari masing-masing mutlaknya ini. Tujuannya apa? Untuk menemukan batas-batas intervalnya saat membuka mutlaknya ini. Nah, sebagai berikut. Kita buat definisinya. Ya. Jadi, definisinya untuk yang bentuk pertama ya, mutlak dari x tambah 2 seperti ini. Kemudian bentuk yang kedua, 2x dikurangi 1, dibuatkan definisi seperti ini. Bernilai positif, bernilai negatif, positif, negatif. Nah, karena di sini intervalnya atau batas intervalnya ada 2, syarat dari x ini, kita akan coba membuat atau menggabungkan saat kita membuka mutlaknya ini berdasarkan intervalnya ini. Nah, bagaimana caranya? Kita buat syarat x-nya dalam garis bilangan. Nah, di sini ada 2 titik ya sebagai batasnya, negatif 2 dan setengah. Nah, yang merah ini sebagai batas dari mutlak dari x tambah 2. Nah, kita buat saat di kanan dari negatif 2, oke, maka akan berlaku positifnya. Nah, itu akan berlaku positifnya. Oke, saat di kiri dari negatif 2, nah, maka akan berlaku negatifnya. Negatif dari persamaan ini. Nih. Oke, ini positif sampai terus ya ke kanan. Demikian juga untuk persamaan bentuk mutlak yang kedua ya, 2x dikurangi 1, untuk yang biru ini ya. Jika lebih dari setengah ke kanan, maka kita gunakan yang positifnya ini. Ya. Kemudian kalau intervalnya di kiri, maka kita gunakan yang negatifnya ini. Negatif dari 2x dikurangi 1. Oke, sampai seterusnya. Nah, dari bentuknya ini terlihat bahwa ada 3 daerah atau 3 interval yang kita bisa buat. Interval yang pertama sebelah kiri dari negatif 2, interval yang kedua di antara negatif 2 sampai setengah, kemudian interval yang ketiga lebih dari setengah. Nah, karena kita sudah buat perbatasan intervalnya, maka kita bisa buat intervalnya sebagai berikut. Yang pertama, interval yang kedua ya, interval yang ketiga lebih dari setengah. Nah, kemudian untuk menyelesaikan ini, berarti kita mengerjakan per masing-masing intervalnya ini. Nah, ini. Kita mulai ya, kita bahas yang pertama. Untuk interval yang pertama kita bahas jika x-nya kurang dari negatif 2. Nah, persamaan mutlaknya kan bentuknya seperti ini. Sekarang untuk membukanya ini, ya, berarti berdasarkan kondisi dia saat berada di kiri dari negatif 2 ini. Ya, bagaimana definisinya dia. Berarti yang pertama, untuk yang merah ya, untuk x tambah 2, ketika kurang dari negatif 2, berarti yang digunakan apa? Ini kan, negatifnya. Ada di sini, lihat, negatifnya, ke kiri. Maka kita bisa buka menjadi negatif. Sedangkan untuk bentuk mutlak yang kedua, yang ini 2x dikurangi 1, kurang dari negatif 2 kan yang biru ini. Nih, ini kan lanjutan dari negatifnya. Oke, kita gunakan yang negatif juga. Ini negatif, yang ini juga negatifnya kita gunakan. Nah, sehingga bentuknya seperti ini. Nah, ini kan persamaan linear biasa. Tinggal buka kurungnya. Oke, buka kurungnya ini. Dikalikan ya. Kemudian operasikan yang sejenis. Negatif 2x menjadi negatif 3x.
negatif 2 tambah 1 dikurang 1 ya. Nah, diproses, ketemu hasilnya negatif 3x sama dengan 15, dibagi 15, bagi negatif 3, hasilnya negatif 5. Nah, apakah negatif 5 ini memenuhi? Kita kan syaratnya x-nya harus di bawah atau kurang dari negatif 2. Nah, negatif 5 ini berada di intervalnya ini. Kan negatif 5 di sini kan? Maka memenuhi. Tuh, karena negatif 5 ini berada pada x kurang dari negatif 2. Seperti itu. Berikutnya, untuk interval yang kedua, itu jika x-nya berada di antara negatif 2 sampai setengah ini ya, maka mutlak dari x tambah 2 dan 2x dikurang 1 sama dengan 14. Nah, untuk membuka ini, kita gunakan ini. X tambah 2 berarti di interval ini bernilai positifnya. Oke. Sedangkan mutlak dari 2x dikurang 1 bernilai negatifnya. Jadi seperti ini. Kemudian diproses, buka kurungnya, x tambah 2, ini negatif 2x, negatif-negatif, plus 1 jadinya. Dihitung, negatif x tambah 3, 14 ya. Negatif x sama dengan 11, x sama dengan negatif 11. Nah, ketemu ini. Apakah ini memenuhi? Nah, ingat syarat batas interval ini. Bahwa kita membatasi dari negatif 2 sampai setengah. Sedangkan negatif 11 ini, ya, tidak berada di interval ini. Sehingga tidak memenuhi. Karena x negatif 11 ini tidak pada interval atau di luar interval ini. Paham kan? Jadi interval ini gunanya untuk mengecek apakah memenuhi nanti x yang kita batasi ini berdasarkan interval ini, seperti itu. Nah, yang ketiga, interval yang ketiga adalah x lebih dari atau sama dengan setengah. Nah, di sini sudah kita batasi intervalnya. Kita coba cari penyelesaiannya. X tambah 2 di sini yang positif ya. Kita gunakan yang 2x dikurang 1 juga positif. Jadi bentuknya seperti ini, tinggal dibuka kurungnya. Dioperasikan 3x tambah 1 sama dengan 14. Cari hasilnya 13 dibagi 3. Oke. Apakah 13 bagi 3 ini memenuhi? 13 bagi 3 itu kurang lebih 4 ya. 4/3 berarti lebih dari setengah. Nah, maka memenuhi karena x sama dengan 13/3 berada pada interval x lebih dari setengah. Di sini dia. 4/3-nya ini. Oke. Sudah? Karena kita sudah mengecek ketiga intervalnya ini, yang kita sudah batasi tadi, dan memenuhi ada 2, yaitu x sama dengan negatif 5 dan x sama dengan 13/3, maka himpunan penyelesaiannya bisa ditulis negatif 5 dan 13/3. Jadi, untuk mencari persamaan nilai mutlak yang mutlaknya lebih dari 1, ya, untuk menggunakan definisi, ya lumayan panjang pengerjaannya, tidak apa-apa. Itulah yang namanya berproses. Mungkin ada beberapa trik ya untuk mengerjakannya, tapi di sini saya jelaskan dulu secara definisi yang utuh, sehingga kalian benar paham, oh ini maksudnya. Nah, itu pembahasan bagaimana mencari persamaan nilai mutlak, mencari solusinya atau himpunan penyelesaiannya menggunakan definisi nilai mutlak. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Terima kasih.